Assalamualaikum semuanya. Salam kenal ya dari Ibu Yeti dan selamat menyaksikan tayangan saya di channel Belajar Bareng. Kali ini Ibu Yeti akan menjelaskan ke kalian mengenai materi IPA terpadu pada sesi bab klasifikasi makhluk hidup. Selama beberapa menit ke depan, yuk kita mulai saja langsung ke slide berikutnya. Oke, dalam bab klasifikasi makhluk hidup ini, kali ini Ibu akan menjelaskan dua hal secara singkat, yaitu satu, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri fisik. Kedua, menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup. Sekarang anak-anak, kenapa sih kita harus belajar klasifikasi makhluk hidup? Tentu dong, pasti ada tujuan dan maksudnya. Oke, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Membandingkan berarti mencari persamaan dan perbedaan sifat atau ciri pada makhluk hidup. Sedangkan manfaatnya adalah memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Dan juga untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Sekarang, Ibu akan mencoba menerangkan ke kalian bagaimana cara Ibu mengklasifikasikan makhluk hidup. Sekedar contoh bahwa adanya persamaan ciri yang dimiliki oleh sekelompok makhluk hidup. Tumbuhan, misalnya dari segi ukuran tubuhnya, bisa dikelompokkan menjadi pohon, perdu, dan semak. Contoh lain berdasarkan lingkungan tempat hidupnya, ada juga klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaatnya, atau juga berdasarkan jenis makannya. Contohnya, paling gampang kalau berdasarkan jenis makanannya. Hewan bisa dikelompokkan menjadi hewan pemakan daging atau karnivora, hewan pemakan tumbuhan herbivora, dan jenis pemakan hewan serta tumbuhan omnivora. Inti dari pemahaman pelajaran hari ini adalah dengan mudah Ibu bisa menyajikan bagaimana klasifikasi makhluk hidup itu bisa dijabarkan dalam peta konsep yang sederhana ini. Kalian bisa melihat sendiri, ada benda tak hidup dan makhluk hidup. Kalian pasti akan bisa memahami sendiri setelah melihat di bawahnya. Benda tak hidup dan hidup banyak sekali penjelasannya. Detail intinya, apa yang Ibu sampaikan di sini hanyalah atau contoh dasar membuat klasifikasi makhluk hidup. Harapan Ibu kalian juga bisa membuat dengan cara yang sama. Berbeda pula cara penyampaian peta konsepnya sesuai dengan apa yang kalian amati di rumah kalian. Nah, lalu bagaimana dengan peta konsep yang lain? Tentu saja banyak contoh yang bisa menyajikan peta konsep dan tiap orang pasti akan berbeda-beda ya. Jadi tidak ada yang sama, salah ataupun hasil peta konsep kalian. Soal bentuknya maupun seperti apa. Yang jago gambar pun akan mampu memvisualisasikan dengan menarik dan penuh warna. Oke ya, jadi kalian bebas berkreasi membuat peta konsep versi kalian sendiri dan antar kalian pun akan berbeda pula peta konsepnya. Oke, sekarang anak-anak pasti mau tahu dong gimana cara mudah memahami klasifikasi makhluk hidup. Pertama, kalian coba mengamati perilaku makhluk hidup di sekitar halaman rumah kalian atau di lingkungan terdekat. Ingat, jangan jauh-jauh ya, catat dan kumpulkan semua yang ada
yang kalian amati dalam catatan buku kalian dan diskusikan dengan teman-teman kalian lewat sosial media yang kalian punya. Gimana anak-anak? Sudah paham tentang apa yang sudah Ibu jelaskan? Teori-teorinya dan tugas apa yang kalian harus lakukan? Semua tugas ini agar kalian bisa memahami materi ini dengan baik secara mandiri dan bisa eksploitasi dengan sumber referensi dari buku pelajaran dan internet. Oke, sebelum Ibu mengakhiri topik ini, Ibu akan menjelaskan kesimpulannya apa yang kita sampaikan tadi. Pokok yang pertama adalah memahami teori dasar klasifikasi makhluk hidup. Pokok yang kedua, kita sudah mempunyai kisi-kisi cara memahami klasifikasi makhluk hidup. Sudah Ibu jabarkan tadi panjang lebar. Pokok yang ketiga, Ibu sudah memberikan contoh sederhana cara menyajikan klasifikasi makhluk hidup. Dan pokok yang keempat, jangan lupa cari data tambahan dari buku IPA terpadu dan sumber-sumber lainnya. Selamat bertugas dan beraktivitas. Sampai di sini, Ibu mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.